Teruntuk kamu yang di sana, dimanapun kamu sekarang merantau, baik di negeri sendiri ataupun di luar negeri, ini pesan dari saya, Nariwati. Kamu pasti bisa menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan, menghadapi berbagai rintangan di saat bekerja, menghadapi para bosmu yang mungkin galak, ataupun hal lainnya yang mungkin membuatmu patah semangat. Dengarkan saya, yakinilah setiap tanah yang kamu injak, kamu pasti punya tujuan di sana. Karena semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya. Semua telah diatur olehnya. Maka dari itu, percayalah, semua akan baik-baik saja. Mungkin kamu pernah galau di saat kamu melihat mereka yang tidak jauh dari keluarganya. Atau mungkin kamu merasa iri dengan mereka yang setiap hari bisa makan bersama saudara ataupun orang yang sangat disayangi. Saya tahu tentang sedihnya merindukan orang tua, sanak saudara, teman yang kita tinggalkan, merindukan tanah kelahiran atau mungkin pacar yang jauh. Bahkan tentang pedihnya ketika keadaan kita makan tak makan, namun selalu berkata baik-baik saja ketika ada yang menanyakan kabar kita. Saya bukannya sok tahu, tapi saya pernah merasakannya. Waktu itu, ketika saya berada di posisi seperti kamu anak rantau, inilah yang saya alami. Di saat kerja, teman banyak. Di saat nganggur, mereka menghilangkan diri. Semuanya sibuk. Ada aja alasan ketika saya minta tolong. Bukan berarti saya menyalahkan mereka. Itu sudah biasa terjadi di tanah rantau. Justru di situ saya belajar bagaimana harus bergaul, bagaimana mencari teman yang setia, yang bisa selalu ada di saat suka maupun duka. Percayalah, teman seperti itu masih ada kok. Maka dari itu, jagalah pergaulanmu. Temukan dia yang membawamu ke jalan yang lurus. Karena di perantauanlah kita sering salah langkah, efek dari pergaulan yang salah. Tentu kamu sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di saat temanmu membuatmu semakin menuju ke hal-hal yang buruk ataupun negatif, tanpa berpikir dua kali, segera hindari berteman akrab dengan dia. Bukan berarti musuhan, tapi di sini dibutuhkan pengontrolan diri. Jika teman mengarahkanmu ke arah yang positif dan membuatmu lebih baik, jaga dia. Jangan kecewakan dia. Terutama, jangan manfaatkan kebaikannya. Mungkin dia yang Tuhan titipkan sebagai sahabatmu di tanah perantauan. Karena bagaimanapun ceritanya, dimanapun kita berada, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Pastinya kita butuh teman. Soal banyak atau tidaknya, itu tergantung kebutuhan kita, tergantung sifat kita. Tapi pada akhirnya, kita akan membutuhkan seorang sahabat yang bisa benar-benar mengerti tentang kita, yang tahu sedihnya kita, meskipun wajah kita tersenyum. Hal lainnya yang sering terjadi adalah kita sering lupa memberikan kabar, ataupun menanyakan kabar orang yang kita tinggalkan di tanah kelahiran, baik orang tua maupun teman akrab dulunya. Kadang, kenyamanan bersama teman kita sering membuat kita lupa membagi waktu. Disinilah kita harus bijak, karena waktu akan semakin berharga ketika kita jauh dari mereka yang sangat kita sayangi. Inilah mengapa kebanyakan anak rantau yang pulang, cara pikirnya berbeda dengan sebelum dia merantau. Dikarenakan masalah, kerinduan, jarak yang memisahkan serta waktu yang semakin berharga, mengajarkan untuk semakin dewasa. Ingat, kepergianmu ke tanah rantau telah mengorbankan banyak hal, terutama waktu kebersamaan dengan keluarga. Karena itu, jangan sia-siakan waktumu hanya untuk bersedih, terlelap dalam rasa rindu, atau mungkin meratapi nasib. Berjuanglah atas apa yang telah kamu korbankan, karena seorang perantau pantang pulang sebelum berhasil. Dan jika kamu telah berhasil, jangan lupakan tanah kelahiranmu, orang tuamu, serta semua orang yang menantikan kepulanganmu.
Pulanglah nantinya dengan kabar yang memperpanjang umur penantimu. Bahagiakan mereka yang selalu ada untukmu.